Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali dapat bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita pada saat ini. Kita segera akan memulai dengan mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir dalam hati dan pikiran kita, agar juga dapat nanti mempraktekkan pelajaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah telah Kau berikan kepada kami untuk dapat memahami firman-Mu, untuk dapat melihat kasih setiamu yang menyertai kami, dapat menuntun kami untuk tetap percaya dan teguh kepadamu Tuhan. Biarlah kami dapat selalu memiliki terang dari Roh Kudus yang akan membawa kami untuk memahami firman Tuhan dan menghidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dan permohonan yang hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik saudara yang saya kasih, pada saat ini kembali kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini yang memiliki judul Hidup dan Mati. Ya, kita memiliki pembahasan tentang hidup dan mati dari Filipi 1 ayat 21 ayat temanya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Ya, kalau dia dapat mati, bagaikan Yesus mati, dan itu menyebabkan banyak umat-umat dapat memiliki pengetahuan akan Tuhan, maka itu dapat menjadi satu keuntungan. Kenapa? Karena ada satu keuntungan, karena dalam hidupnya dan kalaupun dalam kematiannya, biarlah Kristus yang dapat dimuliakan. Kristus yang dapat dimuliakan. Dan pada hari ini kita membahas tentang hidup dalam keyakinan. Apa keyakinan Rasul Paulus? Ya, apa yang memberikan satu kekuatan kepada dia, walaupun dalam penjara bisa bersuka cita, walaupun tidak berada dalam penjara dan akan diadili, dia tidak takut mati. Apa keyakinannya? Mari kita lihat pelajaran kita ya. Kita lihat dulu apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat yang kita ringkaskan. Ini bukan ini yang tertulis di buku pelajaran sekolah sahabat Anda untuk hari ini, tapi kita coba untuk ringkaskan ya. Nah, ketika Paulus mengatakan bahwa pergi dan diam bersama Kristus adalah jauh lebih baik, dalam pelajaran ini kita akan bahas nanti ya. Ia tidak sedang mengajarkan bahwa jiwa orang mati itu langsung pergi ke surga. Ya, nanti kita akan lihat itu bukan itu pengajarannya. Ya, bukan orang mati itu langsung naik ke surga dan melihat kita apa yang ada yang terjadi di dalam dunia. Bukan demikian. Itu bukan ajaran Alkitab. Sepanjang Alkitab, kematian digambarkan sebagai tidur tanpa kesadaran. Kematian tidur tanpa kesadaran, di mana orang mati itu menurut Pengkhotbah 9 ayat 5, Yohanes 5 ayat 28 dan 9, orang mati itu tidak tahu apa-apa dan hanya menanti kebangkitan. Yesus sendiri menyebut kematian Lazarus sebagai tidur, menegaskan bahwa orang mati menunggu kebangkitan, bukan hidup sadar di tempat lain, di surga sadar ya, atau di purgatori. Bukan demikian ajaran Alkitab ya. Jika orang mati itu langsung ke surga, pelajaran kita katakan, maka kisah Lazarus menjadi tidak masuk akal. Seseorang yang telah menikmati, Lazarus kan sudah berapa hari dia mati, ya apakah dia langsung masuk surga ya? Seseorang yang telah menikmati kebahagiaan surga harus dipanggil kembali ke dunia penderitaan, tentunya dia akan tidak suka hal tersebut kalau itu terjadi ya. Nah, ketika sebuah ajaran dibawa pada kesimpulan logisnya, jelas terlihat bahwa pandangan tersebut bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa orang mati beristirahat dalam kubur sampai Yesus datang kembali pada kedatangannya yang kedua kali. Bagi orang percaya, yang percayakan firman Tuhan, Alkitab secara keseluruhan, kematian adalah tidur yang tanpa kesadaran. Dan kebangkitan pada kedatangan Kristus akan menjadi momen pertama yang disadari setelah kematian. Kalau saya mati itu bagaikan tertidur, saya nggak tahu apa-apa. Dan begitu saya buka mata, maka yang saya lihat adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah momen pertama yang disadari setelah kematian adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam sekejap mata, orang percaya akan melihat Yesus dan bersama umatnya dibawa ke surga untuk hidup bersama dia selama-lamanya. 1 Tesalonika 4, 16, 17 dan Yohanes 14 ayat 3. Inilah sebabnya Paulus dapat berkata bahwa mati adalah keuntungan, bukan karena dia langsung masuk surga, melainkan karena penderitaan hidupnya akan berakhir dan kebangkitan kemuliaan sudah terjamin. Itulah keyakinannya, dia akan terjamin, dia akan masuk di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi dia, terjamin di dalam Kristus. Paulus menyadari
bahwa mati bagi Kristus adalah kehormatan, tetapi hidup bagi Kristus itu lebih dibutuhkan oleh jemaat Filipi. Karena itu ia bersedia tinggal di dalam daging demi melayani dan menguatkan iman mereka. Filipi 1 ayat 24. Aduh, kalau ya saya maunya, kalau saya inginnya itu apa ya? Untuk apa? Beristirahat. Tapi kalau demi Injil, saya juga rindu untuk terus hidup supaya dapat melayani terus kalian di Filipi ya. Paulus, dan inilah sebabnya Paulus berada dalam dilema rohani. Yang pertama ya, kalau mati itu berarti beristirahat dan menantikan kebangkitan, cukup bagus itu juga. Tapi yang kedua, hidup berarti terus melayani dan memuliakan Kristus. Jadi mana yang dia pilih? Dan di ayat 24 yang dikatakan apa ya? Dia memilih untuk dapat, kalau bisa dapat tetap hidup untuk melayani mereka di Filipi ya. Jadi keputusan Paulus tidak didasarkan pada kenyamanan pribadi. Dia sudah begitu banyak menderita sebagai pelayan Injil Tuhan ya. Dia telah banyak mengalami aniaya di penjara dan lain sebagainya. Kalau dia harus beristirahat di dalam Tuhan, itu jadi satu keuntungan ya, satu kerinduan juga. Tapi karena dia ingin melayani, maka bukan keinginannya, tapi kebutuhan misi dan pelayanan untuk melayani di Filipi, itulah yang juga dia dapat inginkan. Dan keyakinan Paulus itu sejalan dengan ajaran lengkap Alkitab, bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi tidur sementara. Yang kedua, kebangkitan adalah harapan sejati orang percaya. Ada kebangkitan. Kalau saya mati sekarang, atau besok, atau kapan ya, sebelum Yesus datang di kali yang kedua, maka kebangkitan adalah harapan yang dapat memberikan apa? Sukacita, walaupun kepada orang yang akan menghadapi kematian sekalipun. Yang ketiga, bahwa kedatangan Kristus yang kedua adalah momen ketika umat Allah akan benar-benar bersama dengan Tuhan. Pada saat dia datang di kali yang kedua, itulah keberadaan yang selama-lamanya dengan Tuhan kita itu akan terjadi. Dan pemahaman ini memberi penghiburan dan keberanian saat seorang meninggal, waktu terasa berhenti. Dan bagi orang percaya, perjumpaan berikutnya adalah dengan Yesus pada kedatangannya yang kedua. Inilah penghiburan ya. Kalau saya mati, itu mungkin dapat terjadi. Tapi begitu saya buka mata, saya melihat, langsung berjumpa atau melihat Yesus pada saat itu, pada kedatangannya yang kedua. Refleksi pelajaran bagi kita adalah hidup dalam keyakinan ya, bahwa Yesus telah menyediakan tempat bagi kita, bahwa pada saat kita mati, jika Yesus belum datang, kita mati, tapi pada saat itu kita sebagai umat percaya akan melihat dia, ya. Itu keyakinan kita yang mengajarkan bahwa keyakinan Kristen sejati itu bukan terletak pada ketakutan akan kematian. Kita tidak perlu takut akan kematian. Gimana kita nanti kalau mati? Tidak apa-apa. Kalau kita mati, kita buka mata nanti setelah bangun dari tidur sementara kita melihat Yesus ya. Jadi keyakinan mengajarkan bahwa keyakinan Kristen sejati bukan terletak pada ketakutan akan kematian, melainkan pada pengharapan kebangkitan dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Seperti Paulus, orang percaya dipanggil untuk hidup sepenuhnya bagi Kristus selama masih ada kesempatan, sambil tetap yakin bahwa kematian hanyalah tidur singkat sebelum kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan di bagian tambahan ini, mari kita lihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam penjara ya, yang dia tuliskan kepada jemaat di Filipi, yang kita bisa baca itu dari Filipi 1 ayat 22 sampai 24. Sana firman Tuhan katakan apa? Tetapi Rasul Paulus katakannya, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau aku masih hidup, kalau aku diputuskan bebas dari tawanan di Roma ini, berarti apa? Aku dapat terus berbuah, aku dapat terus menginjil. Ya. Jadi kemudian dikatakan, jadi mana aku harus pilih? Ya, aku tidak tahu. Dia ada dilema, seperti pelajaran tadi yang kita sudah baca kesimpulannya. Ada dilema. Mana yang dia akan, kalau dari segi keinginan pribadinya mungkin ya beristirahat saja dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan ya. Karena mereka akan beroleh kitab Wahyu katakan mereka akan beroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Dan biarlah kebaikan mereka itu mengikuti mereka. Jadi ada baiknya juga bagi Rasul Paulus yang sudah banyak menderita ini. Dia akan apa? Beristirahat ya. Beristirahat dari jerih lelahnya. Tapi dikatakan, tapi kalau dia harus hidup, dia akan terus menjadi apa? Berbuah ya. Jadi dikatakan, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, dikatakan. Aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Yang pihak pertama apa? Pihak pertama, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu kerinduannya, itu keinginannya.
Dan itu bagi dia itu memang jauh lebih baik bagi dia. Ya. Aku keinginannya, dia ingin diam, pergi, dan diam bersama-sama dengan Kristus, dan itu memang jauh lebih baik. Tetapi pilihan kedua, dilema kedua apa? Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Karena ingin berbuah, karena ingin terus menginjil. Ya, karena ingin terus menginjil. Jadi, nah, pembahasan kita pada malam hari ini waktu Indonesia pagi, waktu Amerika ya, kita akan melihat apa yang dimaksudkan. Apakah ini ajaran Rasul Paulus? Ini mengajarkan kalau kita mati maka kita langsung apa? Langsung naik ke surga ya. Kita langsung naik ke surga. Karena ini kan pendeta itu Paulus tulis, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu keinginannya atau ajarannya? Pertanyaannya ya. Saya ulangi, apakah ini keinginan Paulus atau ajaran Paulus? Ya. Apakah ini juga ajaran Alkitab? Oke. Ya. Nah, mari kita lihat. Coba kita lihat apakah Paulus ini bertentangan dengan ajaran Alkitab. Kalau demikian, kita akan terus pelajari ini ya. Tolong sabar ya. Mari kita. Nah, kalau Paulus katakan, kalau aku nanti dihukum mati, ya, maka aku akan apa? Aku akan mati. Ya. Aku akan mati ya. Dan itu dapat dikatakan apa? Di situ dikatakan dia dapat, seakan-akan dia katakan apa? Aku dapat pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Artinya dia langsung naik ke surga. Seakan-akan seperti begitu ya. Tapi mari kita lihat secara lengkap apa ajaran Alkitab tentang kematian. Nah, Alkitab mengajarkan ada dua dimensi kematian. Ada dua dimensi kematian. Ada dua. Yang pertama adalah kematian sementara. Kematian yang saya sering katakan itu akibat dosa. Kematian pertama, semua orang, kalau Yesus belum datang saat ini, kalau Yesus belum datang, maka kita akan mengalami kematian pertama. Kematian pertama. Baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Ya. Ada orang yang tidak akan mengalami kematian yang pertama dan kedua. Kenapa? Karena pada saat umat-umat yang percaya ini masih hidup, Yesus datang. Yesus datang, jadi mereka tidak pernah sama sekali mati. Tidak pernah sama sekali mereka itu mati. Umat yang percaya, yang hidup pada saat Yesus datang. Tapi kalau tidak, maka mayoritas kita, kalau Yesus belum datang, maka kita akan semua mengalami kematian pertama. Tapi kematian pertama itu adalah kematian sementara. Kenapa itu terjadi? Karena memang kita berada dalam dunia yang memiliki akibat dosa. Penyakit menyebabkan kita mati, kecelakaan menyebabkan kita mati ya. Itulah sebabnya dalam Roma 5:12 katakan apa? Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam ya, Adam dan Hawa mewakili umat manusia ya. Dan oleh dosa itu juga maut atau kematian. Demikianlah kematian itu atau maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Karena dosa, makanya saya pernah dilahirkan sebagai bayi, menjadi orang muda, jadi sudah semakin tua seperti sekarang. Dan tiba saatnya mungkin sebelum Yesus datang, kalau saya mati, maka saya akan apa? Saya dapat mati. Kenapa? Karena saya berada dalam dunia yang berdosa. Itu kematian yang sementara. Itu kematian akibat dosa. Tetapi ada dimensi kedua dari kematian. Dan kita lihat ini begitu banyak ayat yang berbicara tentang kematian kedua. Bukan hanya kematian pertama. Ini sekarang kematian pertama ini ya. Karena dosa. Kematian kedua itu karena upah dosa. Itu adalah karena upah dosa. Kematian yang kedua. Wahyu 20 ayat 6 ya. Berbicara berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Jadi kalau ada kebangkitan pertama, berarti kebangkitan siapa itu? Itu bukan kebangkitan orang yang hidup. Itu kebangkitan orang yang mati. Ya. Jadi ada kebangkitan pertama, ada juga apa? Kebangkitan kedua. Ada juga kematian pertama, dan ada kematian kedua. Okay? Nah, kematian kedua ini adalah kematian yang permanen. Kematian permanen, itu adalah upah dosa. Ya. Wahyu 26 katakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, kita sudah pernah membahas tentang ini, saudara, tentang 1000 tahun. Jadi 1000 tahun itu dimulai. Kita tidak akan bahas secara lebih terinci karena kita sudah pernah bahas. 1000 tahun menurut kitab Wahyu pasal 20 itu dimulai pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Pada saat Yesus datang di kali kedua, umat manusia yang masih hidup dibagi dua. Ya, yaitu yang masih hidup langsung naik ke surga, ya, naik ke surga. Yang tidak
umat yang bukan percaya kepada Tuhan akan mati. Mereka akan mati. Ya, melihat kemuliaan Tuhan, mereka akan mati pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Jadi itulah kematian pertama mereka. Lalu setelah 1000 tahun, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, yang tidak pernah mau minta pengampunan atas dosa mereka, kan mereka mati selama 1000 tahun itu, mereka mati dalam dunia. Lalu setelah 1000 tahun mereka akan dibangkitkan. Dibangkitkan, itulah kebangkitan pertama untuk orang jahat. Kebangkitan pertama orang jahat itu setelah 1000 tahun. Kebangkitan pertama orang benar adalah sebelum 1000 tahun pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Oke? Nanti kita akan terus lihat. Nanti mungkin jangan dulu pikirkan tentang kebangkitan kedua, tapi kita lihat ada kematian kedua. Nah, setelah kematian pertama orang-orang jahat pada saat permulaan 1000 tahun, pada saat Yesus datang di kali yang kedua, mereka mati di situ, lalu mereka akan dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun, dan kemudian mereka mencoba untuk menyerang Yerusalem, kota kudus Tuhan. Baca itu dalam Wahyu 21, dan pada saat itulah api kekal akan membinasakan mereka untuk selama-lamanya. Artinya mereka akan mati dan tidak ada bekas lagi. Ya. Dan itulah kematian yang kedua. Itulah kematian yang kedua, itu dia. Tapi bagi kita yang percaya, kita hanya mengalami kematian yang pertama, maka mau tidak akan lagi kematian kedua tidak akan menjadi bagian kita. Tapi kita akan menjadi imam. Imam Allah dan Kristus akan memerintah di selama 1000 tahun, menjadi hakim selama 1000 tahun, ya. Dan kemudian hidup selama-lamanya dengan Tuhan di Yerusalem baru. Nah, itulah sedikit gambaran tentang 1000 tahun. Jadi kita lihat, ya. Alkitab berbicara tentang kematian kedua sebagai kematian permanen yang merupakan upah dosa, ya. Dan misalnya Wahyu 2 ayat 11 katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, barang siapa yang percaya, mendengarkan firman Tuhan, bertobat dan lain sebagainya, ya. Bicara tentang 7 jemaat ini, ya. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya kematian kedua itu tidak akan menjadi bahagian mereka. Wahyu 20 ayat 6 katakan, berbahagia dan kuduslah. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Orang yang mati, yang benar mati kan. Tapi mereka mendapatkan kebangkitan yang pertama pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Ya, sebelum 1000 tahun, itulah kebangkitan pertama. Dan tidak akan ada kematian kedua kepada mereka. Jadi berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi jangan sampai kita mati 2 kali. Kalau mau mati, biarlah kita mati 1 kali aja, saudara. Ya. Kalau kita mati, tapi minimal pada saat Yesus datang di kali yang kedua, kita melihat dia, kita bangkit dan tidak akan mati lagi. Kalau kita mengalami 2 kematian, artinya betul-betul kita itu akan hilang kekal. Dengan kata lain, hilang kekal. Kenapa? Karena kita telah menolak Kristus, ya. 2 Tesalonika 1 ayat 9 katakan apa? Inilah orang yang mengalami kematian kedua adalah mereka ini akan apa? Dikatakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ini pada saat kematian kedua ini terjadi pada saat di akhir 1000 tahun, ya. Di akhir 1000 tahun, dan itulah kematian kekal. Kematian kekal, ya. Wahyu 20 ayat 14-15 katakan apa? Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15 katakan apa? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kalau kita menolak panggilan bertobat dari Yesus Kristus, kita akan apa? Nama kita tidak akan ada dalam kitab kehidupan, dan kita akan mengalami kematian yang kedua. Siapa saja mereka itu yang akan itu, ya, salah satu penjabarannya dalam Wahyu 21:8 kata apa? Katakan apa? Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan dapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi sekali lagi ada 2 kematian. Kematian sementara akibat dosa, dan kematian kedua upah dosa. Dan kematian kedua itu adalah kematian untuk selama-lamanya, kekal. Ya, kematian yang pertama, kalau kita sudah menerima Kristus lalu kita mati, maka kita akan dibangkitkan pada saat Yesus datang. Dan itulah sebabnya Alkitab juga berbicara bukan hanya tentang 2 kematian, tapi juga 2 kebangkitan. Ada 2 kebangkitan, ya.
Yang kita lihat sini ada kebangkitan untuk semua orang. Ya. Semua orang akan mengalami kebangkitan, kecuali mereka yang hidup pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Ya mereka kan nggak mati memang waktu itu ya. Jadi, tapi kalau sebelum kedatangan Yesus itu, maka semua orang itu yang mati itu akan apa? Semua orang yang telah berdosa dalam dunia berdosa akan mengalami kematian kalau mereka adalah bukan orang benar yang hidup pada saat Yesus datang ya kedua kali. Nah, ada kebangkitan untuk semua orang yang mati. Kisah para Rasul 24 ayat 15 katakan apa? Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Semua orang akan mati. Yang akan mati akan dibangkitkan. Baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Yang benar maupun tidak benar akan mengalami apa? Kebangkitan. Ya. Kebangkitan untuk hidup kekal orang benar akan alami. Kapan itu? Kebangkitan itu adalah pada saat apa? Yesus datang di kali yang kedua, di permulaan 1000 tahun. Bagaimana dengan orang jahat? Kapan mereka dibangkitkan? Ada kebangkitan bukan untuk hidup kekal, tapi kebangkitan untuk kematian bagi orang jahat di akhir 1000 tahun. Di akhir 1000 tahun. Itulah kematian untuk mereka. Kebangkitan untuk kemudian apa? Kematian kekal. Yohanes 5:29 katakan apa? Yohanes 5:29 katakan apa? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum dan kemudian menerima, seperti kita sudah baca Wahyu 20:21 tadi. Setelah mereka dihukum, mereka ikut dinyatakan, kenapa kamu sampai harus mengalami kematian kekal? Ada penghukuman untuk mereka ya, dan kemudian dieksekusi mereka dengan api kekal ya. Api kekal bukan berarti apinya bakar mereka selama-lamanya, tidak ya. Api kekal artinya menghanguskan mereka dengan sangat apa? Sempurna ya, dengan sangat sempurna. Jadi itulah sebabnya kita semua akan apa? Akan menghadapi penghakiman tersebut. Kita sudah pernah lihat hal ini ya. 2 Korintus 5:10 katakan sebab kita semua harus menghadapi tata pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Kalau kita dibangkitkan untuk hidup kekal, maka kita masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita dibangkitkan untuk dihukum karena perbuatan jahat kita, kemudian eksekusinya apa? Kita akan mati untuk selama-lamanya. Jadi kita semua akan menabur apa yang kita tuai. Menabur apa yang kita tuai ya. Apakah kita menerima Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kita? Atau kita menolak kasih karunia yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita menerima keselamatan, maka kita menerima keselamatan. Kalau kita menolak keselamatan, kita menerima kebinasaan. Hosea 8:7 katakan sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Jadi Allah tidak kejam ya. Pada saat kebangkitan itu diberikan kepada orang jahat, itu supaya mereka dapat melihat, menyadari keadilan Allah. Kenapa mereka dihukum? Untuk kemudian mati, untuk apa? Kenapa mereka akan dihukum mati? Harus ada apa? Harus ada pengadilan dan dibawa kepada mereka pemahaman kenapa mereka lakukan penolakan terhadap kasih karunia Kristus. Ellen White dalam bukunya Christ Object Lesson halaman 84 katakan Allah tidak menghancurkan manusia. Allah tidak ingin, kita sering baca ayat-ayatnya, firman Tuhan katakan aku tidak ingin kebinasaan, kematian orang-orang umat manusia. Kalau ia ingin kalau bisa satu orang berbalik atau setiap orang berbalik. Jadi di sini kutipan ini katakan Allah tidak menghancurkan manusia. Setiap orang yang hancur akan menghancurkan dirinya sendiri. Setiap orang yang menahan teguran hati nurani sedang menabur benih ketidakpercayaan, dan ini akan menghasilkan tuaian yang pasti. Jadi jangan sampai kita mengalami kematian yang kedua. Oke, karena akibat dosa kita mengalami kematian yang pertama, kematian sementara. Kalau Yesus datang besok, mudah-mudahan ya, mungkin kita tidak akan mengalami kematian yang pertama kalau kita melihat kedatangan Yesus. Tapi kalau Yesus belum datang besok dan besok saya meninggal, atau ada yang di antara kita yang meninggal, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita yang sudah menerima kasih karunia Yesus, kita akan menghasilkan tuaian yang pasti ya. Nah, pertanyaan berikutnya seperti ini. Kalau demikian, bagaimana dengan orang-orang yang ada dalam kematian saat ini, orang-orang benar dalam kematian? Apa yang sedang terjadi kepada mereka? Apa mereka ada dalam kerajaan surga? Ya, sedang melihat, pendeta Rantung lagi buat apa nih? Ibadah pagi ini sepertinya di Amerika malam, di Indonesia apa ini? Mereka sedang lihat-lihat apa yang saya buat ya. Firman Tuhan katakan apa? Yang mati itu di mana? Semua yang mati itu dalam kuburan. Ya, bukan di surga. Yang mati itu dalam kuburan. Ya. Yohanes 5:28 katakan, semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Nah, kapan itu mendengar suaranya?
Rasul Paulus ini dituliskan dalam 1 Tesalonika 4, 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi untuk ada suara hebat terdengar, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan turun bersama-sama dengan Dia. Tidak ya, yang mati tidak, orang mati tidak ke surga ya. Tidak, nanti pada saat kita dalam kuburan, lalu pada saat Yesus datang, baru dikatakan apa? Pada saat Yesus datang, turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus, bukan turun dengan Dia, tapi dikatakan apa? Mereka itu akan apa? Akan lebih dahulu bangkit. Kenapa? Karena mereka bukan dikuburnya di surga, mereka dikuburnya di bumi, saudara. Di dalam, mereka yang akan bangkit. Dan sesudah itu apa? Kita kan dibawa, makanya Yesus turun. Yang mati pun di dalam kuburan dibawa ini. Tidak ada kuburan di surga dan kata lain ya. Jadi Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Kita baru diangkat dari kuburan dengan orang-orang yang di kuburan, atau yang Rasul Paulus punya harapan ini, pengharapan Rasul Paulus ya, kita masih hidup dia. Kalau bisa Yesus sudah datang. Kalau bisa Yesus sudah datang. Maka dikatakan apa? Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang duluan ya. Sesama orang percaya tidak ada yang saling mendahului, saudara ya. Sama-sama kita berada dalam dunia, kecuali tentu saja Henok yang sudah ada, yang pada saat hidup dia sudah diangkat langsung oleh Tuhan. Siapa lagi ya? Kita tahu pada saat Yesus dimuliakan di atas bukit, dia melihat ada di bukit kemuliaan ada Musa yang di samping Yesus, dan juga Nabi Elia. Ada yang memang sudah di dalam kerajaan surga. Tapi itu adalah kebangkitan-kebangkitan khusus yang terjadi seperti Henok, Musa, dan Elia. Tapi kita semua, Adam dan Hawa saja masih dalam kuburan, istilahnya ya, dengan kata lain ya. Boleh kita katakan demikian. Pada saat Yesus datang, baru itu apa? Baru itu apa? Yang orang-orang yang benar di dalam Tuhan itu akan bangkit, dan kita bersama-sama masuk dalam apa? Masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di sini kita lihat ada dua dimensi kematian ya. Kematian itu dua dimensinya, yaitu kematian sementara akibat dosa dan kematian permanen yang merupakan apa? Upah dosa ya. Dan Alkitab menggambarkan setiap aspek kematian pertama itu sebagai tidur. Setiap orang yang mengalami kematian ini akan beristirahat dalam kubur, dan kemudian Yesus datang baru kita naik. Jadi kita semua berada dalam kubur sampai apa? Sampai kita dibangkitkan pada saat Yesus datang di kali yang pertama, dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Pada saat Yesus datang di kebangkitan kedua, maksud saya, sebelum kerajaan 1000 tahun, maka disitulah kita dibangkitkan untuk kehidupan kekal sebagai orang-orang benar. Dan bagaimana dengan orang-orang jahat? Mereka dibangkitkan kemudian nantinya untuk kematian kekal bagi orang-orang jahat. Untuk kematian kekal. Jadi selama ini ya, yang akan terjadi kalau saya mati adalah saya berada dalam apa? Dalam kubur. Ya. Kita tidak akan dikatakan apa? Kita beristirahat. Makanya ada istilah, kalau kita sering rest in peace, rip ya, kita sering katakan di Indonesia rip itu rest in peace. Ya, artinya apa? Kita beristirahat ya. 1 Tesalonika 4:14 katakan apa? Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah apa? Yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan apa? Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi nantinya 1 Tesalonika 4 katakan apa? Pada saat tanda dibunyikan, ya, baru kita dikumpulkan. Yang mati dalam Kristus akan apa? Dibangkitkan. Dan kita yang hidup, jika masih hidup pada saat Yesus datang, akan diangkat bersama-sama, dikumpulkan bersama-sama dengan Dia pada saat Dia datang di kali yang kedua. Ya. Bahasa Inggrisnya cukup menarik sini katakan, dan bahasa aslinya ya. 1 Tesalonika 4:14 katakan, dan mereka yang telah tidur di dalam Kristus. Tidur, bukan meninggal, tidur. Sleep in Jesus. Sleep in Jesus. Jadi kata sleep atau meninggal itu dari bahasa Grekanya koi mau mai, artinya tidur, jatuh tertidur, atau tertidur dalam kematian. Tertidur dalam kematian. Alkitab berbicara, bukan saya bicara tentang orang mati itu tidur. Alkitab yang bilang ya. Orang Alkitab 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18 ya.
Orang-orang yang mati dalam Kristus, dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya juga katakan apa? Fall asleep, tertidur di dalam Kristus. Tertidur dalam Kristus. Dan Yesus sendiri ya, yang bicara tentang orang mati itu bagaikan tidur, itu keluar juga langsung dari mulut Yesus. Bukan apa yang saya katakan dari bahasa Grekanya, bukan. Keluar dari mulut Yesus pada saat dia berbicara tentang seorang anak yang mati ya. Lalu apa Yesus kemudian katakan kepada orang tuanya? Mengapa kamu ribut dan menangis? Dalam Markus 5 ada seorang pemimpin sinagog yang putrinya meninggal, ya, orang-orang menangis semua, ya. Orang katakan ada yang dilaporkan kepada pemimpin sinagog, wah anakmu sudah mati. Lalu Yesus masuk ke dalam rumah tersebut, ya. Dan sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Kemudian Yesus apa? Bangkitkan. Ya. Kemudian Yesus bangkitkan anak yang sudah mati tersebut. Ya. Dan Yesus gunakan kata apa? Yesus yang bicara sendiri, dia gunakan kata apa? Tidur. Dan demikian juga pada saat dia berbicara tentang kematian daripada apa? Kematian daripada Lazarus. Yohanes 11 ayat 12-14 katakan, maka murid-murid itu, kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, dia akan sembuh. Ya, tapi dia sudah mati. Ya, tapi apa yang dikatakan di ayat 13? Tetapi maksud Yesus ialah ia tertidur dalam arti mati. Ini firman Tuhan yang katakan tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena mereka punya pemahaman ya kan, padahal ya mereka belum mengerti bahwa kematian pertama itu adalah tidur. Mereka belum mengerti. Hanya Yesus mengerti. Makanya Yesus oke lah. Kemudian Yesus katakan apa? Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi ini bicara tentang kematian yang pertama. Kematian pertama itu tidur. Kematian yang sesungguhnya itulah kematian kedua, saudara. Kematian pertama itu hanya untuk apa? Yang Yesus katakan, yang keluar dari mulut Yesus, kematian pertama itu hanyalah tidur. Daniel 12 ayat 2 juga katakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Apa artinya? Tidur dalam debu tanah artinya orang mati kan? Tapi inilah kematian yang pertama. Mereka yang tidur dalam debu tanah itu adalah yang mati akan bangun. Ya. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi akan ada kebangkitan. Kebangkitan dari tidur ya. Kebangkitan dari tidur. Dan kita sudah melihat tadi dua kebangkitan tadi. Kebangkitan dari tidur yaitu kebangkitan untuk apa? Kehidupan kekal. Dan kemudian kebangkitan dari tidur yang kedua yaitu untuk orang kematian kekal itu adalah itulah kematian yang kekal ya. Itulah kematian yang kekal. Dan itu kita sudah lihat tadi. Jadi kembali kepada Rasul Paulus di dalam penjara. Apa artinya dia katakan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ingat, dia punya dilema. Kalau dia bebas, dia terus dapat melayani. Ya. Kalau dia mati, dihukum mati di penjara, saat dia di penjara Roma menantikan pengadilan, kalau dia dihukum mati, maka ya itu mungkin jauh lebih baik, dia bilang. Ya. Kenapa? Karena dia terlepas dari segala penderitaannya juga ya, secara pribadi, secara keinginan pribadinya. Aku ingin. Tapi kemudian kita lihat apa? Tapi kemudian ayatnya yang ke-24 dikatakan, tapi demi kalian aku ingin hidup. Aku ingin terus melayani kalian. Tapi keinginannya ada. Tapi keinginan Rasul Paulus bukan merupakan pengajaran Alkitab yang mana dia langsung dapat. Saat dia bilang, aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Pada saat aku mati, aku langsung pergi. Oh bukan, dia tidak ajarkan demikian. Dia itu ingin untuk segera. Kenapa? Karena dia memiliki kerinduan. Ya, kerinduan. Aku ingin artinya, itulah kerinduan Paulus dan keyakinannya atas janji Yesus. Keyakinan inilah yang menyebabkan Rasul Paulus selalu dalam suratannya, Anda dapat melihat seakan-akan dia berpikir Yesus itu akan datang besok hari. Ya. Pada saat dia masih hidup sekalipun. Itulah kerinduannya. Itulah kasihnya kepada Tuhan. Dan dia rindu janji Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 3 ini tercapai. Dalam Yohanes 14 ayat 2 kata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal ya. Dan kemudian ayat 3 Yesus katakan apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Ia ingin kerinduannya itu, aku ingin pergi, aku ingin diam bersama-sama dengan Kristus. Karena aku mengasihi, aku mencintai Kristus. Aku ingin berada di mana di tempat Yesus berada. Tapi Yesus sendiri sudah katakan, Yesus sendiri akan pergi lebih dahulu. Kapan kita menyusul dia? Pada saat kita mati, baru kita langsung terbang-terbang semua roh-roh kita ke surga? Tidak. Aku akan datang kembali, datang kedatangan yang kedua. Dan disitulah seperti kita sudah baca tadi, 1 Tesalonika 4. Orang benar yang mati akan dibangkitkan. Dan jika kita masih hidup, kita akan diangkat bersama-sama. Supaya di mana? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Kamu pun berada. Itulah kerinduan Rasul Paulus. Kerinduan Rasul Paulus, dia kerinduannya itu sangat besar sehingga dia selalu katakan seperti tadi, maka kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama. Rasul Paulus itu memiliki kerinduan, dan ini begitu banyak tulisan-tulisan, bukan hanya dari penulis-penulis Advent ya istilahnya ya, Protestan yang menyatakan bagaimana kerinduan Rasul Paulus itu akan kedatangan Kristus. Itu begitu hebat. Begitu hebat sampai 1 Tesalonika 4 yang kita baca. Kita yang masih hidup, Rasul Paulus menunjuk. Kenapa? Karena bagi dia kedatangan Kristus, parousia, itu kedatangan Yesus yang kedua kali adalah satu tema utama yang menjadi satu apa? Yang menjadi satu dasar dari semua ajaran, semua pengharapan, semua keinginan Rasul Paulus, kedatangan Yesus yang kedua kali. Rasul Paulus tidak mengajarkan bahwa kalau saya mati, maka saya hari ini juga saya akan naik ke surga, ya, bersama-sama dengan Yesus. Pada saat itu diam bersama dengan Yesus. Ya, itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat dan kemudian aku akan datang kembali. Ya. Kalau saat ini kita berpikir dengan satu ajaran yang salah, kalau saya mati, saya naik ke surga, apa akibatnya? Apa artinya ya? Kalau saya dalam kerajaan surga, oh nanti ayah saya di surga sedang melihat saya. Orang-orang sering katakan demikian ya, kalau orang tuanya sudah meninggal, mereka, oh ayah saya, ibu saya sedang melihat kepada saya, bangga terhadap saya. Ya oke lah kalau kita jadi anak yang baik-baik. Tapi kalau saya sedang jadi anak yang tidak baik, menggunakan narkoba dan lain sebagainya, kasihan orang tua saya di surga istilahnya ya. Kasihan mereka, aduh anakku, kenapa kamu buat kejahatan seperti itu? Nggak tenang hidupnya. Itulah sebabnya kalau kita mati itu kematian pertama ya, itu dalam keadaan tertidur, nggak sadar, nggak tahu apa-apa. Alkitab mengajarkan tidak ada perasaan kasih, perasaan benci tidak ada. Ya, kita tidak mengetahui apa-apa. Ya, kita tidak bisa mengetahui apa-apa saat kita mati di kematian yang pertama. Nanti pada saat Yesus datang, baru kita dibangkitkan, masuk ke dalam kerajaan surga. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan, tidak pernah dia mengajarkan kalau kita mati langsung masuk surga. Rasul Paulus ini menulis ini ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, itu juga sudah saat-saat terakhir di penjara di Roma, dia menulis kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Apa yang dikatakan? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dia sudah hampir mati ini. Tulisan terakhirnya kepada Timotius. Dia sudah hampir mati ya. Sekarang dikatakan ayat 5. Ayat 8 maksud saya, ayat 8 ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang nantinya dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Bukan pada saat aku meninggal. Pada harinya, artinya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, itu yang dia katakan. Mahkota itu dikaruniakan pada harinya, kedatangan Yesus kedua kali. Tapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi pada harinya ini apa? Paulus menjelaskan bahwa upahnya itu tidak akan terjadi pada saat kematiannya, tetapi pada kebangkitan orang mati pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan kata lain, Paulus tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita akan segera bersama dengan Yesus di surga ketika kita meninggal. Tetapi dia memiliki satu keyakinan. Ya, pada saat aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah akan, mungkin saat itu dia tulis tuh keputusan untuk kematian itu sudah diputuskan mungkin ya. Tapi dia katakan, aku tidak perlu takut. Ya, karena kepadaku akan dikaruniakan mahkota kebenaran yang akan diberikan pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Kiranya kita semua juga ya memiliki satu pengharapan ini. Dan tidak perlu merasa takut jika kematian harus menjadi bagian kita. Kenapa? Seperti Rasul Paulus, pada saat dia buka mata kembali, siapa yang dia akan lihat?
Siapa yang kita akan lihat kalau kita mengalami kematian yang pertama sebelum kedatangan Yesus? Maka yang akan kita lihat adalah wajah Yesus Kristus yang akan menyambut kita masuk ke dalam kerajaannya untuk hidup bersama selama-lamanya. Kiranya ini menjadi satu kekuatan, kepastian bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita saat ini bersatu dalam doa untuk menutup acara kita saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih. Kami dapat mempelajari satu statement dari Rasul Paulus yang seringkali disalah mengertikan. Seakan-akan pada saat kami mati, kami langsung, roh kami akan berada dalam satu kesadaran, berada dalam kerajaan surga, langsung. Yang mana ini tidak sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan. Setelah kami pelajari, ajaran menyatakan kami yang orang benar sekalipun, kami akan tetap berada dalam kuburan atau di tempat mana kami berada dalam dunia ini. Hingga Engkau datang di kali yang kedua, membangkitkan kami pada saat itu. Dan membawa kami bersama-sama dengan umat-umat yang pada saat Engkau datang masih hidup, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih karena jaminan keselamatan telah Engkau berikan, sehingga kami tidak perlu takut jika kami mengalami kematian yang pertama. Dan kami bersyukur karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak akan mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian kekal, upah dosa itu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ini membawa kami untuk tidak takut untuk mati, karena kami berada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ajaran ini, untuk apa yang Kau sudah nyatakan di dalam firman-Mu. Dan hamba berdoa kiranya keyakinan ini terus menjadi kekuatan bagi kami semua yang sedang menghadapi tantangan kehidupan, yang mungkin sedang menghadapi penyakit yang mungkin dokter sudah katakan tidak ada lagi pengharapan bagi kami. Itu kata-kata dokter Tuhan, bukan kata-kata Engkau. Kau menyatakan apabila kami harus mati sekalipun, keselamatan, mahkota kebenaran akan menjadi bagian kami. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala. Biarlah kami terus dapat memiliki pengharapan yang indah ini. Berkati semua kami. Umat Tuhan juga di Jemaat Fisdak, kami berdoa kiranya tangan Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kami semua. Dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau. Berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di jemaat kami. Terus berdoa bagi Diana dan Joy, dan juga putra mereka Aiden. Tuhan akan selalu menyertai keluarga. Khususnya bagi Joy, Tuhan akan membawa Joy untuk tetap setia, tetap kuat bersama-sama dengan istrinya Diana untuk dapat masuk terus ke gereja dan terus dapat memperoleh kekuatan surga dari setiap firman yang dapat dibagikan di gereja Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi Olivia dan Gerald dan putra mereka Gareth. Tuhan akan selalu menyertai keluarga muda ini, membawa mereka tetap kuat dalam Tuhan. Dan segala pekerjaan yang dilakukan, biarlah Tuhan akan memberikan hikmat akal budi dari surga kepada Gerald. Kami juga berdoa bagi keluarga Mokalu Rantung, bagi Fernals, Sisi, dan Vienso dan Eugene. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai keluarga muda ini, membawa mereka tetap setia, tetap kuat, dan Tuhan menjaga mereka dari segala masalah-masalah penyakit apapun yang sedang dapat terjadi di tengah-tengah musim dingin saat ini di Amerika Serikat. Berdoa juga bagi Belva, Aubrey, dan juga Travis. Kami berdoa kiranya tuntunan penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian Belva, Aubrey, dan Travis, dan juga Ibu Shana Laluan yang bersama-sama dengan mereka. Biarlah Tuhan kekuatan surga, kesehatan, dan berkat-berkat yang berlimpah dari surga menjadi bagian keluarga ini. Kami juga tentunya berdoa bagi saudari kami dengan masalah kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti dari surga kepada mereka. Terus berdoa bagi Bapak Harold Tombeng, kiranya kesehatan dan kesembuhan yang pasti dari surga dapat menjadi bahagiannya. Tuhan, biarlah dia tetap dapat bersuka cita dalam keadaan apapun, dan pada saat kesembuhan itu sempurna menjadi bagiannya, dia akan bersyukur. Kami semua akan bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terus berdoa juga bagi saudari Jane Ronunu. Tangan Tuhan akan terus menguatkan Jane, membawa dia tetap setia, tetap kuat dalam Engkau. Demikian juga berdoa bagi Ibu Sandy. Kami berdoa Ibu Sandy Su, Tuhan terus menjamah, memberikan kekuatan yang pasti dari surga kepadanya. Demikian juga dengan Devra. Tuhan berikanlah kesembuhan yang sempurna, bawa dia untuk tetap sehat dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, dan biarlah kami terus dituntun dengan pengharapan surga untuk bersama-sama dikuatkan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Inilah doa kami dan permohonan kami Tuhan yang hamba bawa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin.
Terima kasih sekali lagi saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.